Bapak menangkap nggak ini ada skenario jangka panjang, Pak, sampai munculnya reklamasi di ujung Jakarta? Iya, saya kira reklamasi kan salah satu, tapi jangka panjangnya ya orang-orang Cina itu ingin menguasai kita, menguasai lewat ekonomi, lewat penguasaan lahan, ya. Lahan itu tidak cuma misalnya di kota-kota besar, perkebunan pun mereka sudah kuasai gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau diukur secara ekonomi mungkin 70-80% sudah mereka yang menguasai kita. Ya, ekonomi itu kan ada aspek misalnya penguasaan lahan di kota-kota besar, daerah bisnis, perkebunan, ya, dan macam-macam lah, hampir semua lah saya kira ya. Mereka sudah kuasai gitu. Apa pemerintah kita tidak membaca itu, Pak, dari awal, Pak? Gimana? Pemerintah kita apa tidak membaca kekhawatiran seperti itu, Pak? Pemerintah kita ini mungkin kalau kita lihat kita urut satu persatu. Kalau itu dari presiden, ya presidennya bisa karena memang bagian dari orang Cina itu sendiri, ya. Sebentar. Atau Kalau mau dia, tepuk tangan harus bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya. Nah, biar kompak gitu loh. Ya, silakan. atau dia memang orientasinya cuma rente dan kekuasaan. Jadi sudah tidak punya tanggung jawab moral, ya, bahwa kalau nanti dia dijanjikan akan didukung menjadi presiden misalnya, atau berkuasa, lalu dikasih kesempatan dapat bagian bisnis, uang lah katakan kasarnya gitu, lalu dia terima, ya itu memang akhirnya kita tidak bisa apa-apa dengan presiden seperti itu. Dia menyerahkan apa saja untuk tadi orientasi apa, kekuasaan, rente, dan pengaruh dan macam-macam lah. Enggak takut misalnya nanti di akhirat dia harus bertanggung jawab gitu. Ya, mungkin acara ini mengingatkan dia, saya kira ya. Saya bicara ini juga bukan berarti mendukung itu. Sekaligus mengingatkan namanya Joko Widodo. Jangan begitulah, ya kan? Saya kira kalau kita lihat di Jawa itu orang miskin masih sangat banyak lah. Ya mungkin di kampungnya Pak Jokowi di Solo sana itu banyak. Nah, jangan lupa beliau di Jakarta juga apalagi. Jangan lupa, jangan orientasi cuma kekuasaan dan rente, melupakan orang-orang pribumi yang masih sangat-sangat banyak miskin. Ya, kita jadi budak nanti, menjadi budak di negeri sendiri gitu. Akibat apa? Salah satunya karena Sabar. akibat dari karena pemimpinnya itu tidak punya komitmen yang kuat untuk kepentingan rakyat banyak gitu. Tapi ya, ada sanggahan nih, Pak. Ini kan reklamasi kebijakannya bukan di presiden, Pak. Ini cukup di gubernur. Oh iya, tapi kan keputusan itu paling tinggi kan ada di presiden. Tetap ya. Ya, tetap saja. Makanya kita menyayangkan bahwa waktu ada keputusan rapat koordinasi 4 kementerian, ya. Kemenko Maritim, ya. LH, KKP, Perhubungan. Sudah jelas kan? Itu di stop. Mestinya kan di-endorse, dikukuhkan oleh yang namanya Joko Widodo. Ya kan? Tapi dia ganti dulu menterinya. Kenapa tidak, Pak, waktu itu, Pak? Ya? Analisa Bapak, kenapa Jokowi tidak melakukan itu, Pak? Ya, karena memang dia bukan orientasi untuk rakyat tadi kan. Orientasinya untuk siapa? Untuk pengembang, untuk orang-orang Cina. Baik yang di sini maupun yang ada di daratan sana. Kepentingannya menguasai kita gitu. Ini Bapak mengatakan lugas sekali, datanya memang valid ya, Pak? Lah, kalau tidak nanti silakan aja, saya juga siap gitu. Untuk diinterogasi atau apa. Takbir! Ini data sudah siap. Secara statistik sudah siap, data sudah siap. Faktanya memang begitu, bagaimana? Baik, Pak. Satu lagi, Pak. Ini kan kepentingan pengusaha dan pengusaha. Tapi Bapak tadi mengatakan ini Cina di sana. Ini apakah pengusaha berdiri sendiri atau Cina sebagai sebuah negara, Pak? Ya, dua-duanya saya kira. Dua-duanya. Ya, salah satu fakta misalnya kan Ahok itu pernah bilang supaya Jokowi itu sadar dia jadi presiden karena dukungan dari konglomerat pengembang itu salah satunya gitu. Atau salah 9-nya gitu kan. Salah 9. Ya, jadi ini kan fakta. Ya. Tapi yang disayangkan mana ini DPR kok diam aja gitu. Ya kan? Kenapa DPR diam tuh, Pak? Ya, mungkin bagian dari itu dapat rente, ya kan?
Nah, juga kita sayangkan misalnya yang namanya KPK. Ya, banyak sekali orang itu mendukung KPK supaya tetap eksis. Oke lah, kita setuju. Tapi KPK yang seperti apa? Jangan KPK yang menjadi bagian dari alat kekuasaan. Ya, banyak sekali sebetulnya fakta-fakta di persidangan, ya, dari berbagai kasus besar yang menunjukkan bahwa yang terlibat bukan cuma yang sedang diadili, tapi fakta persidangan itu mengarah kepada orang-orang lain. Tapi KPK itu berhenti. Orang lain itu siapa, Pak? Ya, maksudnya kalau kita bicara reklamasi, Gubernur. bukan cuma orang yang sudah dihukum yang dari Podomoro itu saja sebetulnya. Bosnya Podomoro, bos besarnya itu juga terlibat. Tapi kan KPK diam, berhenti. Ya. Lalu juga kasus yang melibatkan Ahok. Begitu banyak bukti yang sudah dikumpulkan dan disampaikan kepada KPK untuk misalnya kasus Rumah Sakit Sumber Waras atau kasus tanah BMW atau tanah yang di Cengkareng. Banyak, tapi kemana KPK? Ya, KPK kan coba mencari dalih supaya Ahok ini tidak diseret ke KPK, ditangkap. Padahal orang itu sudah sangat-sangat layak ditangkap. Ya. Ditangkap itu. Tapi faktanya apa? Presidennya melindungi, KPK juga sama, DPR-nya diam. Artinya memang kita sudah takluk oleh Cina-Cina ini, ya, dengan menguasai lembaga-lembaga negara. Takbir. Ya. Bapak melihat ada bom waktu, Pak, di sini, Pak. Ada bom waktu di sini, Pak. Ya, saya kira bom waktu semuanya tidak kita inginkan. Tapi potensi itu ada. Acara ini untuk mengingatkan jangan sampai bom waktu itu meledak yang akan merugikan kita semua. Oleh sebab itu yang nomor satu harus mendengar ini adalah Joko Widodo gitu. Ya, jadilah sebagai presiden rakyat Indonesia, pribumi yang mayoritas dan mayoritas pula miskin. Jangan menjadi presiden konglomerat, apalagi negara asing demi kekuasaan atau demi rente. Kalau seperti itu ya nilai Anda itu sangat rendah gitu. Ya kan, harusnya kan kita menjunjung tinggi moralitas dan kemanusiaan. Dengan menjunjung tinggi moralitas dan kemanusiaan itu Joko Widodo itu akan dihormati, dikenang nanti kalau sudah berakhir masa jabatannya. Tapi kalau tidak, kalau sebaliknya, ini nanti akan terus dihujat gitu. Ya seperti yang saya lakukan ini. Takbir. Pak Marwan, satu pertanyaan saya, Pak. Ini katakanlah ini Jokowi sudah mendengar. Tapi apa prediksi Bapak? Lanjut terus atau berhenti, Pak? Apanya? Sikap Jokowinya, Pak. Saya khawatir memang dia tidak mau mendengar ya. Sudah buta oleh tadi orientasi itu. Ya, tapi ya namanya orang kan mestinya kalau diingatkan berkali-kali, mungkin pelan-pelan dulu, nggak perlu ada misalnya tadi bom waktu meledak dulu. Kita harapkan itu ada kesadaran gitu ya. Dan saya yakin kalau orientasinya misalnya kekuasaan untuk terpilih lagi di 2019, seandainya dia merubah sikap ya, lebih memihak kepada rakyat, saya yakin dia terpilih. Ya, tapi justru sebaliknya, mungkin saja tidak sampai ke 2019. Ya. Takbir. Sepintas tadi saya mendengar ada istilah-istilah yang sebut sajalah forbidden words gitu. Jadi mohon tidak diungkapkan di sini ya, kata-kata yang seperti itu. Baik, kembali Pak Marwan. Jadi kalau begitu ada bahaya Cinaisasi di balik reklamasi Teluk Jakarta, jawabannya sebuah kepastian. Itu hal yang sangat valid ya. Ya, saya harap ada perbaikanlah ke depan. Ya, biar bagaimanapun negara ini berdiri kan atas perjuangan dari orang-orang pribumi yang begitu banyak berkorban. Dan itu sebabnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli disebutkan bahwa yang jadi presiden itu ya orang Indonesia asli. Yang sayangnya itu sudah diamandemen dan mungkin ini bukan mungkin ya, harus kita perjuangkan lagi itu untuk dikembalikan gitu. Ya. Takbir. Baik, terima kasih Pak Marwan. Silakan minum dulu, Pak.